Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Bulan ini merupakan perayaan bulan Oikumene yang merupakan hari ulang tahun PGRI ke-71 yang jatuh pada tanggal 25 Mei 2021. Dan kita akan menggunakan tata ibadah gereja Protestan di Buol, Toli-Toli. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yosef Apeles Korompis STH dari Gereja Protestan Soteria Indonesia, Pancaran Kasih Allah Pondok Labu. Dan kita diajak untuk menghayati tema bersama menghadapi bencana. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Hanya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita menghadap Tuhan. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan melakukan Kidung Keesaan dari Kidung Keesaan 4 bait pertama dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa bersama
Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin ya amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 33. Mari kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian jemaat. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Roh Kudus,
Terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terangi jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tinggi. Amin. Jemaat, dengarlah berita anugerah Allah. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pujian akan disampaikan oleh Pelkat PT GPIB. Sejahtera kami persilakan.
Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name and body of Jesus Christ. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk mengambil waktu tak teduh sejenak. Mari kita bersatu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah memberkati kami, menyertai kami selama 1 minggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami memuji, memuliakan Dikau, bahkan kami sudah siapkan hati kami untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami boleh mencelikan mata rohani kami untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Serta Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini sungguh diberkati oleh kehadiran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menyatakan,
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiochia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia menyatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nyanyian Jemaat Kidung Keesaan 117. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yosef Apeles, Pendeta Yosef Apeles Korompis. Saya tinggal di Bintaro Jaya, sektor 4. Anak saya 2, satu sekarang bekerja di Bali dan satu masih kuliah. Kalau saya hadir di sini sebenarnya bukan baru, karena saya sejak tahun 70-an sampai 82 aktif di GPIB Ephatha sebagai pemuda. Bulan terakhir saya sebagai ketua pemuda tahun 82, dan kemudian saya studi teologi karena panggilan. Dan sampai saat juga masih aktif di Ephatha bersama dengan Persekutuan Keluarga Kasih, mantan pemuda Ephatha yang melayani melalui puji-pujian. Pernah satu kali nyanyi di sini kalau nggak salah. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini dalam rangka pencurahan Roh Kudus, kita diberikan tema bersama menghadapi bencana. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini hanya dari ayat 26 saja, barangkali kita kurang memahami tentang isi dari firman Tuhan itu. Tapi kalau kita membaca secara perikop, kita akan semakin mengerti. Kalau kita membaca mulai dari ayat 19, kita melihat bahwa Antiochia merupakan salah satu kota terbesar selain kota Roma dan Alexandria di Imperium atau Kekaisaran Romawi. Di kota ini sebenarnya tempat di mana terjadi pemujaan terhadap Dewi Daphne, dan di kuil yang ada ini sering diadakan upacara yang diadakan oleh imam-imam perempuan yang berfungsi sebagai sacred prostitute, jadi pelacur kudus, di mana mereka melayani pada waktu itu. Nah, di kota inilah kekristenan atau gereja muncul pada waktu itu. Kehadiran gereja ini dikarenakan orang-orang percaya pada waktu itu
tersebar oleh karena penganiayaan setelah Stefanus mati dibunuh. Dan di dalam tersebarnya mereka itu sampailah mereka di Antioquia. Mereka walaupun mereka tersebar, mereka tetap memberitakan Injil, dan pemberitaan Injil itu mereka tetap lakukan. Dalam ayatnya yang ke-19 kita melihat sampai ayat 20 bahwa mereka memberitakan firman Tuhan itu hanyalah kepada orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kemudian orang Kirene dan orang Siprus yang ikut bersama, yang hadir bersama dengan mereka, memberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Yunani. Dan kemudian kita melihat dalam ayat 21 bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi mereka memberitakan firman Tuhan, orang Yahudi hanya memberitakan firman hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi orang Kirene dan orang Siprus menyampaikan pula firman Tuhan itu kepada orang Yunani. Dan kemudian kita melihat bahwa ada peranan tangan Tuhan menyertai mereka, sehingga banyak orang percaya datang kepada mereka. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai akibat daripada terjadinya atau hadirnya orang-orang percaya di Antioquia itu yang kemudian sampai kepada Yerusalem, maka mereka mengutus Barnabas untuk menyampaikan, untuk melihat dan melayani di Antioquia. Barnabas yang dikatakan adalah orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, ini melayani mereka. Dan kemudian ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa sendiri saja, dia pergi ke Tarsut memanggil Saulus atau disebut dengan Paulus untuk membantu dia dalam pelayanan. Yang kemudian kita melihat mereka datang dan melayani, dikatakan mereka tinggal bersama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang dalam ayat 26. Dan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di dalam perjalanan waktu pelayanan mereka, ada nabi-nabi dikatakan dari Yerusalem datang, dan pada waktu itu Agabus, salah satu dari nabi itu, yang digerakkan oleh Roh Kudus menyampaikan satu berita yang menakutkan, di mana dia katakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, dikatakan demikian. Nah, ibu bapak yang kekasih Tuhan, dalam akibat daripada pemberitaan yang disampaikan oleh Agabus itu, maka kita melihat apa yang menjadi respons jemaat Antioquia pada waktu itu. Jemaat Antioquia ini adalah satu jemaat yang terbentuk melalui satu persekutuan dalam jemaat mula-mula. Dan mereka memiliki hati yang memberi. Kalau kita membaca dalam terbentuknya jemaat yang mula-mula ini, persekutuan yang mula-mula, dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-32 bahkan dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Jemaat yang terbentuk ini mempunyai hubungan emosional rohani dengan jemaat mula-mula di Yerusalem. Jemaat ini terbentuk oleh orang-orang biasa saja, bukan orang-orang pintar, orang-orang kayak pendeta atau orang-orang pejabat, tetapi ini terbentuknya jemaat ini oleh orang-orang biasa yang teraniaya dan kemudian pergi sampai di Antioquia dan memberitakan Injil. Maka terjadilah satu jemaat yang kemudian dikatakan jemaat Kristen. Sehingga mereka menjadi percaya karena pada bagian ini kita melihat bahwa tangan Tuhan menyertai mereka dan menjadikan sejumlah besar orang yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat 21 tadi kita sudah baca. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa yang pertama hubungan mereka dengan Yerusalem oleh karena adanya satu hubungan yang memang sejak dari awal mereka terbentuk dari Yerusalem. Itu bukti nyata ketika berita itu sampai di Yerusalem, maka mereka mengirimkan Barnabas untuk melayani mereka jemaat di Antioquia yang tidak ada pemimpinnya.
Bukan hanya itu saja, bahkan kita membaca tadi dalam ayatnya yang ke-29, 28, bahwa ada nabi-nabi dari Yerusalem yang datang secara khusus, yang kemudian Nabi Agabus mendapatkan satu penglihatan yang menyampaikan apa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk dia sampaikan, bahwa ada bahaya kelaparan yang akan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Yerusalem saja, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah Antioquia. Nah, bagaimana sikap jemaat di Antioquia? Maka kita melihat di sini sesuai dengan tema bersama mereka menghadapi bencana. Mereka memutuskan untuk mengambil bagian. Yang pertama kita melihat bahwa jemaat Antioquia mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian mereka mengirimkan kepada saudara-saudara seiman di Yudea. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mereka mempunyai hati yang memberi sebagaimana yang tadi saya katakan, sebagaimana mereka telah mengikuti pola yang dipergunakan pada jemaat mula-mula, yaitu apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Nah, dalam bagian pembacaan ini kita melihat bahwa mereka ketika itu langsung mengumpulkan uang, mengumpulkan sumbangan untuk menyampaikan, dan mereka mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Padahal sebenarnya mereka sendiri akan menghadapi masalah, bahwa kelaparan itu juga akan menimpa mereka. Tetapi mereka begitu melihat apa yang dimasalahkan tentang saudara-saudara di Yudea, maka mereka tergerak hatinya untuk dapat memberikan sumbangan. Di dalam bagian ini mereka memprioritaskan apa yang mereka harus lakukan. Ibu bapak yang kekasih, dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik kepada setiap orang, di mana saja mereka berada. Tetapi ada satu hal yang ditekankan di sini, tetapi marilah kita melakukannya itu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu berarti membawa pengertian kepada kita untuk senantiasa juga dapat menempatkan prioritas kepada hal-hal yang akan kita lakukan, secara khusus jemaat di Antioquia. Nah, karena itu kita melihat bahwa bukan saja jemaat di Antioquia yang tergerak untuk dapat menyampaikan sumbangan ini, tetapi kita melihat bahwa jemaat di Korintus pun demikian. Bahkan mereka sudah 1 tahun bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi belum melakukan itu, sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka di dalam 2 Korintus 8 ayat 10-11. Demikian bunyi firman. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan yang hendak kamu lakukan, dan hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Mereka kaya di dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Tetapi mereka belum melaksanakan itu, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka janjikan, dan mereka melaksanakan hal ini. Karena itu kita melihat pada bagian selanjutnya bahwa bukan hanya jemaat di Korintus atau jemaat di Antioquia saja, tetapi jemaat di Filipi pun tergerak untuk memberikan sumbangan kepada jemaat di Yudea atau di Yerusalem. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Filipi sekalipun mereka adalah jemaat yang miskin, jemaat di Makedonia ini, mereka ada dalam kekurangan, tetapi dalam 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan, dan mereka ikut membantu dalam peduli terhadap pergumulan persoalan yang akan terjadi dengan jemaat di Yudea. Karena itu kita bisa melihat bahwa jemaat-jemaat tersebut memiliki kepedulian terhadap ancaman bahaya kelaparan yang akan melanda jemaat di Yudea atau di Yerusalem.
Sekalipun ancaman itu sebenarnya juga akan berlaku bagi mereka, tetapi mereka memprioritaskan bantuan itu kepada jemaat yang akan dilanda bencana. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata bahwa ajaran kasih yang Tuhan telah berikan kepada mereka melalui Matius 22 ayat 37-39, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka untuk kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah terletak segala hukum Taurat. Nah, karena itu Ibu Bapak yang kekasih dalam, apa yang telah mereka terima, pengajaran yang diberikan oleh Barnabas maupun Saulus yang mereka rasakan, dapatkan selama 1 tahun pengajaran yang mereka dapatkan itu, membawa mereka untuk sungguh-sungguh memiliki hati untuk memberi, hati yang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Karena itulah maka mereka mendorong mereka berbagi hidup dengan sesama mereka, termasuk apa yang dinubuatkan. Apa yang mereka lakukan itu membuat mereka disebut sebagai orang Kristen. Antioquia sebagai pertama kali disebut Kristen, dan itu diwujud nyatakan dalam hidup mereka. Kristen berarti pengikut Kristus. Sebagai satu pertanyaan buat kita, bagaimana kita merenungkan akan kehidupan Kristiani kita? Apakah kita dapat disebut sebagai orang Kristen seperti jemaat di Antioquia? Oleh karena kita mempunyai kepedulian terhadap pergumulan persoalan yang ada di tengah bangsa masyarakat pada saat ini. Maka sebagai refleksi Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa pengalaman iman orang percaya yang tersebar sampai di Antioquia tidaklah menghalangi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh jemaat di Antioquia. Apa yang dilakukan dengan memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan semampu mereka untuk membantu saudara-saudara di Yudea merupakan wujud kepedulian yang nyata dari mereka. Sebagai gereja kita pun terpanggil untuk mewujud nyatakan cinta kasih kita, cinta kasih Kristus kepada korban bencana. Awal April yang lalu kita mendengar, kita melihat, baik itu di televisi atau di media massa lainnya, bagaimana saudara-saudara kita di NTT mengalami satu bencana di mana banjir bandang menghabiskan segala yang mereka miliki sehingga 181 orang meninggal menurut BNPT. Bukan hanya itu saja, tetapi 74.629 rumah hancur oleh karena banjir bandang yang terjadi di NTT. Hal ini kemudian menggerakkan PGI untuk menggerakkan anggota-anggota gereja PGI untuk turut peduli terhadap apa yang terjadi, persoalan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di NTT. Banyak gereja kemudian tergerak untuk turut terlibat di dalam memberikan sumbangan. Dan ini sebenarnya merupakan bagian dari oikumene, gereja-gereja. Dan karena itu Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada bagian firman Tuhan ini mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menggumuli hal ini. Pada hari ini adalah hari di mana kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus. Hari di mana kita dapat bergerak, berani untuk menyampaikan firman Tuhan karena Roh Kudus yang diberikan bagi kita, memampukan kita sekalipun kita ada di dalam tantangan penganiayaan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai gereja kita pun terpanggil untuk mewujud nyatakan itu. Adanya pandemi 19 menyadarkan kita bukan hanya peduli terhadap sesama kita, tetapi juga harus peduli kepada diri sendiri. Itu terwujud dengan bagaimana kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini tidak satu manusia pun yang berani dan bangga untuk percaya diri bahwa dia terlepas dari virus itu. Saya pada bulan November yang lalu begitu yakin bahwa tidak akan terkena, karena saya juga pakai masker, jaga
Cuma ketika waktu itu tanggal 11 November 11 atau 8 November habis memimpin ibadah, kemudian ngobrol sama majelis. 2 hari kemudian majelis tersebut memberitahukan bahwa dia sekarang ada di Rumah Sakit Mayapada oleh karena terkena COVID. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lalu istri saya kemudian katakan, kamu harus cek. Saya katakan, saya tidak ada rasa apa-apa. Enggak, kamu harus cek, karena kamu pada waktu itu ngobrol di luar bersama majelis tersebut. Lalu kemudian karena saya untuk menyenangkan hati istri, saya ikut saja dia punya mau. Jadi pergi ke klinik adiknya, dicek, ternyata langsung 3, bukan 2, 3 di rapid test. Lalu saya dibawa ke mitra keluarga di Bintaro. Mitra keluarga periksa, ternyata positif. Padahal saya tidak merasakan apa-apa, ibu bapak. Saya sehat. Tetapi karena hasil laboratorium menyatakan bahwa saya terkena, maka terpaksa saya harus. Tadinya dikatakan harus masuk rumah sakit, saya katakan tidak, saya mau ikut isolasi mandiri saja. Dan akhirnya dokter itu mengizinkan, kemudian dia lapor ke Diskes lapor ke Puskesmas kemudian cek ke rumah. Dan akhirnya seluruh keluarga diperiksa, ternyata hanya saya sendiri yang terkena. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita bangga bahwa kita ada dalam keadaan sehat. Bahwa bahaya itu datang kapan saja, di mana saja, di mana dia mau. Dan kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka kita tidak dapat menghindarinya. Tetapi saya mempunyai sikap yang terus-menerus dalam hidup ini, mengucap syukur untuk segala hal. Sehingga ketika penyakit itu pun datang, saya tetap mengucap syukur, sambil tetap mengikuti apa yang diarahkan oleh Puskesmas untuk saya lakukan. Dan akhirnya saya isolasi mandiri di rumah, 2 minggu, 10 hari, diperiksa, ternyata saya bebas dari COVID. Nah, yang saya lihat di sini ada satu hal, bahwa jemaat-jemaat pada memperhatikan, mereka sekalipun tidak dapat datang, tetapi mereka mengirimkan makanan, mengirimkan obat-obatan sebagai tanda kepedulian mereka terhadap masalah yang saya hadapi. Dan ini merupakan satu hal yang sangat indah, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita mempunyai kepekaan terhadap pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh setiap warga. Pada bagian firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 6 tadi ayat 10, yang terutama kepada orang-orang seiman. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita peduli kemana saja, kepada siapa saja, teristimewa kepada orang-orang yang seiman. Seringkali dalam kehidupan kita melupakan hal itu. Orang seiman itu kita kadang-kadang lupa bahwa di dalam keluarga kita pun ada orang-orang yang harus kita perhatikan. Dan seringkali kita melupakan hal itu. Di dalam keluarga besar kadang-kadang ada juga hal demikian, kita melupakan hal itu. Dan ini sebagai bagian yang sebenarnya membawa kita, ketika kita sudah memiliki kasih Allah itu, seharusnya kita tidak memilih-milih, kita harus memperhatikan semuanya. Dan ini adalah satu hal yang terbiasa dalam hidup kita. Karena kita sudah sering hidup dengan istri dan anak atau dengan keluarga besar lainnya, kita melupakan bahwa kadang-kadang mereka membutuhkan kehadiran kita, pertolongan kita. Ada seorang bapak yang terkaget karena ketika dia baru tahu bahwa dia punya adik hidup di dalam kekurangan dan adiknya tidak pernah meminta-minta. Satu saat diajak oleh majelis untuk berkunjung, bapak ini diajak untuk ayo sama-sama kita pergi kunjung dan mendatangi rumah adiknya itu, dan dia melihat bagaimana adiknya ada di dalam kekurangan. Tempat tidurnya, kasur itu cuma ada di lantai. Dan bapak ini menangis karena dia tidak sangka bahwa adiknya ternyata ada dalam kekurangan. Adiknya tidak meminta. Kalau kita tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan setiap keluarga kita, kadang-kadang kita hanya melihat kepada hal-hal yang besar, membantu pada hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil yang ada di tengah-tengah keluarga kita, kita tidak memperhatikan hal itu. Adanya
persoalan dalam kehidupan kita membawa kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sebagai bagian daripada gerakan Oikumene yang dipanggil untuk terus meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka kita diajak oleh keteladanan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih bagi sesamanya. Kasih yang menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dalam situasi bencana guna membangun masa depan yang lebih baik. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup, 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan atau tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita bersama-sama mengamini akan tema kita bersama menghadapi bencana ini. Satukan hati kita, marilah kita sehati sepikir, kita mau dan rela ketika ada permintaan untuk turut serta terlibat di dalam kekurangan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita dimampukan. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa pada pagi hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami dalam tema bersama menghadapi bencana. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menggerakkan hati umat-Mu yang ada di Antioquia untuk ambil bagian di dalam menghadapi bencana yang akan datang. Dan semua mengingatkan kami agar supaya kami mempunyai kepedulian, kesehatian di dalam menghadapi khususnya saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Dan biarlah hal ini dapat membawa kami senantiasa dapat menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya dengan perkataan, dengan hanya lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari akan keberadaan kami Tuhan, seringkali karena kami disibukkan oleh pergumulan kami sendiri, kami melupakan bahwa ada orang lain yang juga mengalami persoalan hidup mereka. Bencana yang besar, juga bencana yang kecil ada dalam kehidupan manusia. Dan karena itu pagi hari ini kami sungguh menyerahkan anggota jemaat secara khusus yang ada dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami percayakan mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka baik yang ada di sini maupun mereka yang ada di rumah yang mengikuti akan kebaktian ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, menyertai mereka senantiasa. Bagi keluarga-keluarga yang ada pergumulan Tuhan, Engkau kiranya menolong supaya mereka mempunyai perhatian secara khusus untuk keluarga masing-masing. Dan mereka senantiasa turut terlibat untuk menolong setiap anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau memberkati. Kami menyadari akan keberadaan kami Tuhan. Dalam masa pandemi ini kami sering dihadapi oleh ketakutan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Kalaupun hal itu terjadi, kami yakin dan percaya bahwa itu dalam rangka untuk menguatkan iman kami agar tetap berharap bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena itu pengucapan syukur kami hanya kepadamu saja Tuhan, untuk segala peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami sungguh menyerahkan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang terkena bencana bandang,
yang ada di NTT. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau kiranya membantu pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi akan persoalan hidup dari saudara-saudara kami yang ada di NTT. Engkau berkati pemerintah yang melaksanakan tugas ini, dan juga berkati gereja-gereja yang terlibat di dalamnya, dan biarlah Engkau senantiasa dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan saudara-saudara kami di NTT, biarlah Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga mereka tetap percaya dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu saja. Dan Tuhan tolong mereka dapat mengatasi akan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah, sedang, dan akan Engkau lakukan bagi saudara-saudara kami ini. Dan pada pagi hari ini kami sungguh menyerahkan pengurus harian Majelis Jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Engkau juga memberkati para majelis, biar mereka senantiasa juga ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berikan hati yang senantiasa sukacita di dalam melayani Engkau. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk mereka yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Satu persatu Engkau urapi mereka dan pakai mereka sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi berkat, dan mereka juga boleh mengalami akan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Karena itu kami sungguh berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Dumais Wongkaren, Ibu Samiati, Bapak Stefanus Ishak Julius Justus Pieris. Kami juga berdoa untuk Ekcoan Al Iskandar, untuk Penatua Charles Van Munster, untuk Koster Yonar Simbolon. Kami juga berdoa untuk Benny Ronald Emor serta Ibu Tumini Sukiman. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, juga untuk Ricardo F. Fatimena dan Ibu Magdalena Sumiati. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang sakit dan masih dalam pemulihan. Biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan pekerjaan-Mu bagi mereka. Karena itu kami sungguh serahkan Penatua RS Gultom ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapak Sugiono Suroyo, Ibu Parianti Suroyo, Ibu Sujatmi. Juga kami berdoa untuk Bapak Morris Obay, Ibu Febo Ani S. Metafanduan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya memberkati akan Ibu Yohana B. Lemena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Sutarti, juga Ibu Silalahi, Ibu F. Tambunan. Kami juga serahkan Ibu Basuki, Ibu Yulin L. Lomboan. Juga kami berdoa Tuhan secara khusus kiranya Engkau memberkati Ibu Novita Dwi Kistanti, Ibu Leni Patiata. Juga kami berdoa untuk Evelyn Feni Pati. Kami juga berdoa untuk Ibu Darmila Benjamin. Juga kami berdoa Tuhan untuk Dwianti Rostianingrum Patiata. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Luki Kesaulia, Bapak Anton Samson, dan juga Bapak Yohanes Tutuvia. Kiranya penyempurnaan yang Tuhan sudah lakukan boleh berlangsung dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sungguh mengalami akan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan juga untuk Pelkat. Kiranya Engkau memberkati setiap pengurus di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati pelayanan mereka Tuhan, biarlah Engkau senantiasa dimuliakan dalamnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan akan keluarga-keluarga yang bersuka cita karena hari ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan memberkati ulang tahun mereka, dan mereka pada tahun-tahun yang mendatang mengalami akan berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan saja. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh serahkan Tuhan secara khusus bagi mereka yang merindukan akan anak dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kandungan setiap saudara yang mengalami pergumulan ini, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati menyertai mereka. Juga kami berdoa secara khusus bagi mereka yang merindukan akan teman hidup yang sepadan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan anak-anak kami ini supaya mereka sungguh mempunyai iman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan calon teman hidup yang daripada Tuhan saja. Engkau jauhkan mereka daripada meninggalkan iman mereka hanya karena membutuhkan teman hidup, dan Tuhan jauhkan mereka dari pencobaan ini. Tuhan, kami sungguh serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun dari mereka yang berulang tahun atas perkawinan yang Tuhan berkati mereka.
Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau memberkati. Pada pagi hari ini juga tidak lupa kami mengucap syukur untuk keluarga Huta Galung Kalalo, di mana Engkau telah memberkati dan menyertai akan anak mereka, Dr. Toar Bana Huta Galung, PhD, yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Evanston, Chicago, USA. Dan Tuhan kiranya memberkati dia, menyertai dia, dan biarlah ia boleh memakai ilmu yang Tuhan sudah berikan ini untuk menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Sebab itu Engkau memberkati perjalanan pulangnya Tuhan, supaya ia boleh dijauhkan dari segala berbahaya, ia boleh sampai ke rumah sebagai satu ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberkati dia. Kami menyerahkan akan saudara kami Tor Banua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati akan kami pada pagi hari ini dalam doa-doa kami. Dan kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan gereja dengan menyanyikan dari Kidung Keesaan 361 ayat 1 sampai 3. Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Percaya tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam perang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Demi kenyamanan bersama, jemaat di gedung gereja dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan presbiter bertugas, atau warga jemaat dapat men-scan QR code yang tersedia di depan bangku jemaat. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan Pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nyanyian jemaat dari Kidung Keesaan 383, bait 1 dan 3, mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah
Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Silahkan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat dan pesan bulan oikumene. Pokok warta Minggu 23 Mei 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di sorga. Almarhum Bapak Godlive Sidabutar, usia 79 tahun, ayah mertua dari Diakon Yohanes P. Tambunan, warga jemaat sektor pelayanan 4, pada hari Rabu 19 Mei 2021, dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Mei 2021 di Jakarta. Almarhum Bapak Yus Manampiring, usia 73 tahun, kakak dari Ibu Marce Manampiring, warga jemaat sektor pelayanan 4, pada hari Rabu 19 Mei 2021 di Manado. Almarhumah Ibu Darmogia, usia 90 tahun, ibu dari Diakon Suman, warga jemaat sektor pelayanan 3, pada hari Jumat 21 Mei 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 22 Mei 2021 di TPU Randu Kuning Wonosari, Gunung Kidul. Presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Pasangan pertama diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara David Febri Simarmata, putra dari almarhum Bapak Kasden Simarmata dan Ibu Litawati Boru Sinurat, warga jemaat sektor pelayanan 4 GPIB Sejahtera, dengan Saudari Meigi Darmawan, putri dari Bapak Lain Pinlung dan Ibu Lianawati Sulistio almarhumah, warga jemaat Jakarta Praise Community Church. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Kamis 27 Mei 2021 pukul 17 di GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari tanggal Sabtu 29 Mei 2021 pukul 10 bertempat di GPIB Jemaat Sejahtera dengan pelayan firman Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Presbiter bertugas sektor pelayanan 4. Pasangan kedua diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Takuma Nakano, putra dari Bapak Nakano Kimi dan Ibu Nakano Kasuaki Chiba, Jepang. Warga jemaat sektor pelayanan 5 GPIB Sejahtera. Dengan Saudari Wulan Destiana Palar, putri dari Bapak Feki Palar dan Ibu Lia Ningsih, warga jemaat sektor pelayanan 5 GPIB Sejahtera. Persiapan peneguhan pemberkatan perkawinan Jumat 4 Juni pukul 20 WIB sesudah persiapan presbiter bertempat di GPIB Sejahtera. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan Sabtu 5 Juni pukul 10 di GPIB Sejahtera dengan pelayan firman Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Presbiter bertugas sektor pelayanan 5. Mohon perhatian para warga jemaat. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 26 Mei 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Jerry FDN, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 2.
Ibadah syukur HUT Gabungan Pelkat PKP GPIB Sejahtera Jakarta. Ibadah syukur HUT Gabungan Pelkat PKP akan dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan tetap menjaga protokol kesehatan pada hari tanggal Sabtu 29 Mei 2021 pukul 17 tempat di Gedung Gereja GPIB Sejahtera. Ibadah Minggu Trinitas dan Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 akan dilaksanakan ibadah luring dan daring pada hari tanggal Minggu 30 Mei pukul 10 dan pukul 17 WIB tempat di GPIB Sejahtera. Presbiter yang bertugas pada pukul 10 adalah Jemaat Sektor Pelayanan 4 dan pada pukul 17 Sektor Pelayanan 5. Tata ibadah menggunakan tata ibadah Trinitas dan Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Kegiatan donor darah MUPEL wilayah Jakarta Selatan mengacu kepada surat nomor 0031/BP MUPEL Jaksel /5/2021 perihal donor darah MUPEL wilayah Jakarta Selatan akan dilaksanakan kegiatan donor darah secara periodik. Adapun kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei pukul 9 WIB sampai selesai bertempat di GPIB Gibeon Pesanggerahan Jakarta. BP MUPEL menghimbau kepada segenap majelis jemaat dan warga jemaat yang ada di wilayah MUPEL Jakarta Selatan dapat bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial darah ini. Bagi warga jemaat GPIB Sejahtera yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri ke kantor Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI. Nama-nama jemaat yang sudah mendaftar dan berpartisipasi tertera dalam warta jemaat. Libur kantor Gereja GPIB Sejahtera diinformasikan bahwa kantor Majelis Jemaat libur pada hari Rabu tanggal 26 Mei, karena Hari Libur Nasional, dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 27 Mei 2021. Warga jemaat yang berkepentingan untuk pengurusan administrasi agar menjadi perhatian. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 23 Mei sampai 29 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosef Aples Korompis dari Gereja Protestan Soteria Indonesia, Pancaran Kasih Allah Pondok Labu, yang telah melayani ibadah pada pukul 10 WIB pagi hari ini. Atas pelayanan yang telah diberikan, kami Presbiter GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Pesan bulan Oikumene, bersama menghadapi bencana. Apalah arti sebuah nama? Begitu pertanyaan retorik yang sering diungkapkan tentang nama. Benarkah demikian juga halnya dengan nama Kristen? Tentu orang Kristen berarti pengikut Kristus, tetapi di era awal kekristenan, nama itu kemudian mengandung stigma. Komunitas yang menyandang julukan Kristianos dalam bahasa Yunani tidak ikut-ikutan dengan kehidupan dan keyakinan masyarakat zaman yang hedonis dan korup. Wajar saja bila mereka sering menjadi sasaran kecurigaan dan bahkan fitnah. Menurut di pangkalan misi Kristen pertama di Antioquia, kepedulian itu diwujud nyatakan ketika seluruh dunia atau ekumeni ditimpa bencana kelaparan yang dahsyat pada masa Kaisar Claudius. Menurut penuturan Lukas, bencana kemanusiaan ini menggenapi nubuat Nabi Agabus. Ternyata bencana kelaparan ini juga dilaporkan oleh Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama kekristenan.
diperkirakan sekitar 45 sampai 46 Masehi. Banyak orang mati kelaparan di Yerusalem. Mengikuti jejak umat Kristen purba, gereja-gereja di sepanjang sejarah mempunyai panggilan dan misi yang sama untuk mewujud nyatakan cinta kasih Kristus kepada para korban bencana dalam beragam bentuknya, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Urgensi kepanggilan dan misi kemanusiaan semakin nyata ketika dunia atau ekumene kita dilanda wabah dan aneka bencana yang menelan korban tanpa membeda-bedakan identitas etnis, suku, agama, dan ikatan primordial lainnya. Di dalam konteks dunia kita saat ini yang dilanda pandemi, kita disadarkan akan nasib kita bersama sebagai warga dunia yang sehari-hari menyaksikan dampaknya dari segi medis, ekonomis, sosiopolitis, dan juga religius. Di tanah air kita sementara ancaman pandemi 19 belum berlalu. Di berbagai belahan negeri, bencana susul-menyusul melanda dan menelan korban-korbannya. Kita belajar dari perumpamaan yang dicatat Lukas bahwa menjadi sesama bukanlah sekedar wacana, tetapi tindakan nyata yang digerakkan oleh belas kasih sebagai nilai dasar kemanusiaan. Dengan rasa syukur pula kita mengapresiasi kerjasama gereja-gereja di Indonesia yang turut memikul beban saudara-saudara kita yang terpapar bencana di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur yang baru saja dihantam siklon Seroja, dan saat ini masih berjuang keras untuk memulihkan dampak kerusakan yang dialami mereka. Sebagai bagian dari gerakan oikumene di Indonesia, kita dipanggil untuk terus meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pada teladan Sang Juru Selamat ini, kita diajak untuk menyatakan kasih bagi sesama. Kasih yang menjembatani semua orang dari beragam latar belakang untuk bekerja sama dalam situasi kebencanaan guna membangun masa depan yang lebih baik. Selamat merayakan bulan Oikumene. Jemaat, dengarlah amanat pengutusan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 17. Marilah kita sambut dengan menyanyi Satukanlah Kami Tuhan. Tuhan
Dengan sukacita firman yang sudah kita nikmati pagi hari ini, pulanglah dan ajarkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan kepada jemaat yang beribadah pada hari ini, selamat hari pencurahan Roh Kudus dan memperingati hari ulang tahun PGI ke-71. Tuhan Yesus memberkati.